Oke, sekarang kalau masalah COVID, kita ngomong masalah COVID it's ilmiah. Kita masalah ilmiah sekarang. Jadi misalnya gini, COVID ada apa enggak? Kayak kentut tuh nggak sih? Goib. Tapi bisa dirasakan. Goib, tapi bisa dirasain. Iya kan? Ini kaki saya sambil jegrek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak kelihatan. Kelihatan juga. Nggak kelihatan. Ini kayak kentut dah. Oke. Sekarang kalau kentut tuh nggak kelihatan, tapi kerasa di sebelahnya. Nah, kalau kentut itu kan subjeknya ada. Ada. Nah, kalau COVID siapa yang subjeknya? Nah, kalau kita ngomong masalah subjek tadi, ini urusan dari WHO sendiri juga. WHO sendiri juga waktu ke Wuhan, ternyata bukan ini loh. N0-nya adalah sumbernya, itu ternyata bukan dari kelelawar, bukan dari Indonesia sini. Oke. Kalau sekarang gini, kita mau mencari itu mau sampai kapan? Iya. Kalau kita mencari, oke sumbernya siapa ini kayak gini. Gue mau bodo amat masalah itu. Kenapa? Yang saya hadapi sekarang adalah kematian. Nah, ya itu. Ya. Yang saya hadapi saya kematian. Nah, ketika orang membuktikan, oke ini COVID apa enggak? Swab, PCR. Iya, kita sih. Nah, di situ. Jadi ketika, Nah, berarti kan sama dengan dokter Luis tadi. Apa? Bilangnya kan kita kok tergantung sama alat gitu loh. oke, Parameternya kok alat gitu. Sakit parameternya alat gitu. Oke. Nah, Nah, sekarang gini, patah, tertutup. Habis kecelakaan nih. Gue habis kecelakaan. Iya kan? Habis kecelakaan nih. Patah. Gue nggak tahu ini patah apa enggak. Saya nggak tahu ini patah apa enggak. Jebret, terus ketutup. Patah apa enggak? Nggak tahu kan? Diangkat nyeri. Butuh di ronsen nggak? Ya butuh. Butuh ronsen. Sama. Kenapa tergantung alat? Lah tapi kan berbeda ya. Bedanya apa? Dengan COVID ini kan berbeda gitu. Kemarin kan dikatakan bahwa ya ini sebenarnya influenza gitu aja kan. Oh, bukan. Saya bilang influenza. Saya nggak pernah bilang ini COVID itu influenza. coba kalau Singapura itu gimana? Apa Ya, Singapura Iya. bilang ini influenza flu biasa. Flu biasa gitu. Jadi sudah Apakah ini kebijakan? normal gitu. Apakah ini semacam pencitraan gitu loh? Pencitraan, oke. Masalahnya, tadi belum selesai nih masalah alat ini belum selesai. Kalau alat belum selesai udah jalan ke sini. Alat belum selesai. Ini mas kamu gitu. Alat belum selesai udah jalan ke sini. Sekarang gini. Oke, gua masalah alat tadi. Kenapa harus pakai ronsen? Termasuk PJU itu juga alat loh. Mati. Apa itu? Ini Penerangan jalan itu juga mati loh itu. setiap harus dimatikan setelah habis maghrib gitu. Ya, itu Apa hubungannya? hubungannya? Apakah COVID ini datangnya malam-malam? Banget dong ini. Oke, itu pernah masalah waktu dulu PPKM di Surabaya ditutup jalannya. Iya. Itu jelas sering. Nah, akhirnya kita diundang di Suara Surabaya. Saya Tirta Dewa itu ke Suara Surabaya, kita bareng ke sana, diundang kebetulan. Kita nggak setuju nih. Kenapa di sini ditutup? Emang COVID cuma di sini doang? Kenapa nggak sini doang? Beberapa saja berarti. Oke, lah kenapa kok cuma di sini doang? Karena Pak, di situ kerumunan tuh. Yang ngefek buat kita. Tirta sebenarnya mau ke Tuban waktu itu, cuma gara-gara waktu posisi dia mau ke Tuban, diundang sama Sultan Hamengkubuwono, dia harus datang ke sana. Ya udah deh, lu sana gua gitu. Nah, terus gini, Dok, kenapa yang dirazia malam doang? Iya, benar. Yang Pagi siang tuh nggak ada tuh razia tuh. Jarang lah, ada tapi jarang. Iya. Emang buat bisa main malam doang? Iya kan? Nah, ironisnya adalah masyarakatnya dirazia, tapi pejabatnya berkerumun. Ayo. Nah, Nah, iya. Ini juga ada kasusnya. Kita acara ke sana kemari kunjungan. Kunjungan. Kayak kemarin tuh misalnya. Saya nggak nyebut orangnya. Saya di sana. Iya tuh. Iya gini. Kok jangankan seperti itu. Ketika mereka membuyarkan kerumunan, berkerumun nggak? Berkerumun. Sama. Ya sudah. Iya kan? lah, Saya dulu pernah ikut juga. Gue pernah ikut karena saya dulu ada gerakan namanya buat maskeran. Saya dulu ada gerakan buat maskeran. Saya bagi-bagi masker dulu itu biar orang-orang pakai masker. Alhamdulillah direspon sama Polres, dan sebagainya. Saya ikut tuh mereka untuk tiap malam untuk keliling. Pengennya di sana gue edukasi. Kenapa? Buat saya pendekatan secara persuasif, lu harus nggak bisa. Pengennya saya edukasi, dan akhirnya kok saya tidak nyaman dengan hal seperti itu. Jujur, secara pribadi, saya kurang nyaman karena memang saya berkerumun nih. Gue ngomong yang berkerumun, tapi gue berkerumun nih. Itu nggak, saya nggak mau. Akhirnya
Jadi kita seperti dulu lagi, gerakan-gerakan masif seperti dulu ke tiap daerah, tiap kecamatan untuk bagi-bagi masker. Tapi kita itu engar susun tulodo loh. Kalau yang pemimpinnya itu berkerumun ya kita berkerumun. Nah, Begitu. sekarang kan nggak ada ya. Ya sekarang gini aja. Kita di sini ayo ngedukasi, Pak, Bu, jangan berkerumun. Ya kemarin begitu. Maksudnya begitu. Jangan salahkan Makanya ya saya kan gini. Jadi tadi bener. Seharusnya pimpinan atau pejabat itu terus ada lagi nih Om. Om. Ini dokter ya. Ada lagi nih dokter. Masyarakat yang disemprot itu toh ya katanya itu ini kampung ini nggak pernah pakai masker kan begitu kan. Harusnya itu nek sebelum nyemprot mbok yo apakah memang di situ tuh akeh bos yang kena covid, datanya ada apa enggak gitu loh. Terus kalau memang dia bandel disemprot gak masalah, wong datanya kowe akeh sing kena covid katakanlah Terus ada yang orang makan disemprot itu. Disinfektannya masuk semua ya. Itu jadi covid itu memang kayaknya itu dinarasikan sesuatu begitu. Dewa-dewakan. Makanya semprot jadi mitos. Jadi mitos covid gitu lah. Jadi gini, semprot sekarang ini bias nih ya. Semprotnya itu semprot yang mana nih? Oke, saya bahas satu-satu. Kalau semprotnya yang di ruangan, di rumah, itu udah tindakan untuk pencegahan. Ya. Kali aja kita nggak tahu. Kali aja rumah ini, kalau saya tindakan semprot-semprot di rumah, di dalam rumah, itu oke. Sama saya, tiap desa nanti ada semprot di rumah, dalam rumah. Ini disemprot sama pemadam. Nah, sebentar, kalau dalam rumah untuk desinfektan rumah, it's okay. Antisipasi. Saya setuju, antisipasi. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Tapi kalau yang disemprot di jalan nih ya, Iya. pakai pemadam, serot gitu. Terus ada yang makan disemprot serot gitu. Oke, saya tanya, buat apa kita nyemprot tumbuh-tumbuhan di atas? Iya. Nggak ada orang lain di sana kok. Ini dengan pribadi saya. Iya. Entah itu saya nggak tahu alasan seperti apa. Tapi jujur aja, kita secara logis, penularan COVID 1 droplet dengan kita berdekatan seperti ini. Mungkin nggak dia ada di pohon dan sebagainya. Buat saya nih pribadi, ketimbang dibuat nyemprot di jalan. Mending duitnya lu kumpul, lu kasihin sembako, kasih tuh orang-orang yang butuhin. Karena apa? PPKM ini gila-gilaan kan seperti itu. Kalau saya, menurut pandangan pribadi saya seperti itu. Jadi karena apa? Buat saya kalau disemprot jalanan, buasa semua dan sebagainya itu. Saya nggak tahu dalamnya apa, cairannya apa. Cairannya ya. Kalau untuk pembubaran orang-orang makan disemprot dan sebagainya udah ditindak tuh sama kepala daerahnya bahwa itu tidak dibenarkan. Nah, ada lagi masalahnya juga gini. Sekarang ini pemerintah juga tidak satu suara. Banyak juga kepala daerah yang tidak menyetujui adanya PPKM. Nah, itu juga. Ini gimana tanggapannya? Itu produktif juga tuh. Iya, jadi gini. PPKM sebenarnya kalau gini, PPKM itu kayak buah si malakama ya. Buah si malakama. Kita mau tidak ada PPKM, saya jamin rumah sakit bakal penuh. Setuju nggak? Karena apa? Transmisinya cepet banget. Delta, Kappa, ini jurnal dari Jepang menunjukkan bahwa dari Kappa itu berpapasan doang. Berpapasan aja nih, udah kena. Sudah kena. Saya nggak nakut-nakutin. Itu informasi saja. Katanya kemarin kan tanpa masker. Droplet ya, katanya Iya. Melewati droplet. Yes. Sekarang angin artinya. Lah, makanya itu. Ini masih penelitian. Ini baru nih. Ini baru, tapi ketika dia tidak tanpa masker, saya bilang tanpa masker ya. Tanpa masker, berpapasan doang dengan jarak kurang lebih 2 meter, dia kena. Jarak kurang lebih 2 meter, berarti masih ada senggangnya loh. Masih ada senggangnya berapa nih? Segini. Berarti ini berapa meter di jaraknya ini? 1 meter, 1 meter. Itu udah kena tanpa masker. Lah, makanya itu. Tapi masih belum penelitian. Kita sekarang ini apa sih? Itu yang kemarin kita bahas tuh. Berarti belum valid ini, Dok? Bukan belum valid, sudah ada. Cuma kan masih kenapa kok bisa seperti itu? Kasusnya sudah ada. Oke, kayak kasus saya deh. Saya udah vaksin 2 kali. Kenapa kok saya masih kena? Saya kenapa masih pas kena COVID ada gejala kayak seperti itu, panas tinggi dan sebagainya, lebih parah lagi dan sebagainya. Akhirnya saya dibawa ke Surabaya buat diteliti. Ini apa sih? Kenapa kok ada terlalu seperti ini?
Itu juga pasti masih di penelitian lah. Kayak ini, kita kalau dalam masa penelitian ini enak nggak enak sih sebenarnya. Dalam masa penelitian kemarin Mas Yud bilang, lo berarti kita diuji coba kan, berarti gitu. Iya. Ya kan kita mencoba, Dok. Lah